فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله rahimakumullah. Para santri talabatul ilmi hafizakumullah. Yang sering dirasakan dan selalu ditanyakan oleh kita yang masih dalam taraf belajar, dalam tahap memulai sebuah perjuangan panjang untuk menggali lebih dalam ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk apa? Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita menghafal Al-Quran? Untuk apa kita menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika pertanyaan seperti ini belum terjawab, atau katakan tidak terjawab, maka semangat di dalam menuntut ilmu, talabul ilmi, akan cepat padam. Sedikit-sedikit futur, sebentar-sebentar berhenti. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan hanya ditujukan untuk santri, tetapi untuk kita semua umat Islam. Sebab kewajiban dan keharusan menuntut ilmu itu berlaku untuk setiap muslim dan muslimah. Walaupun sebagian ulama menyatakan hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, riwayatnya lemah, akan tetapi sebagian yang lain juga bisa menerimanya sebagai hujjah. Apalagi riwayat ini talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, diperkuat dan didukung oleh sekian banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang intinya sama. Kita semua diwajibkan dan dituntut untuk belajar dan belajar. Sehingga hal-hal yang telah saya sebutkan di depan tadi, sekali lagi, bukan hanya ditujukan untuk santri, karena kita semua sebenarnya adalah santri. Anak adalah santri, orang tuanya baik ayah dan ibunya juga santri. Sebuah kesalahan besar ketika dalam membahas semangat belajar
lalu kita membeda-bedakan antara yang santri dan yang bukan santri. Ini sebuah kekeliruan yang harus diluruskan saat mengarahkan nasihat-nasihat untuk semangat belajar itu hanya untuk santri, sehingga melupakan atau mungkin betul-betul lupa bahwa hakikatnya kita semua pun adalah santri yang mempunyai kewajiban sama, talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Ikhwati fillah rahimakumullah, untuk apa kita belajar? Untuk apa kita menghafal Al-Quran, dan untuk apa kita menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW? Ketika pertanyaan seperti ini tidak terjawab, seperti yang saya sebutkan di depan tadi, semangat cepat padam. Bahkan sebelum menyala, semangat itu sudah meredup. Kejenuhan, kebosanan, kejemuan, jenuh, bosan. Nah, itu yang dirasakan. Karena dianggapnya membaca Al-Quran tidak memberikan manfaat secara langsung. Dia mengira mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW wahidan ba'da wahidin, satu persatu. Terkadang satu hadis diselesaikan dalam 2 pertemuan, 3 pertemuan, bahkan ada yang sampai 5, 6, 7 pertemuan. Sebagian merasa bahwa hadis ini sudah pernah dibaca, hadis ini telah dibahas sebelumnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini lagi. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Hadis ini diulang-ulang lagi. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ila akhir hadis. Hadis Abdullah bin Umar. Dari dulu sampai sekarang ini saja. Apa ustadznya enggak bosan? Kita yang mendengar saja bosan kok. Masa ustadznya enggak? Hadis tentang sabar, hadis tentang syukur, hadis tentang istighfar dihafalkan. Sudah hafal diulang-ulang. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, perasaan seperti itu muncul karena kita ternyata belum mampu menjawab dengan benar. Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita menghafal Al-Quran? Untuk apa kita menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW? Bukan hanya anak-anak kita, bukan hanya santri-santri kita, kita semua tanpa terkecuali pasti akan mudah futur. Nah, ingin membaca Al-Quran ngantuk, ingin membaca Al-Quran baru 1 halaman kita sudah diganggu oleh syaitan. Diingatkan A, diingatkan B, diingatkan C, disibukkan dengan kegiatan lainnya, tutup Al-Quran padahal baru 1 halaman. Sedang serius dan asyik mendengarkan penjelasan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, handphone berbunyi, anak kita datang memanggil, atau ada seorang teman datang mengajak berbicara, buyar. Kejenuhan dan kebosanan yang dirasakan bukan hanya oleh anak-anak kita. Ini salah satu faktornya, faktor penyebabnya. Karena ternyata kita masih kurang maksimal menyadarkan serta meyakinkan mereka untuk apa kita belajar, untuk apa kita menghafal Al-Quran, dan untuk apa kita menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ikhwati fillah rahimakumullah. 3 pertanyaan tadi jawabannya sama.
Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita menghafal dan membaca Al-Quran? Untuk apa kita menghafal dan membahas hadits-hadits Nabi SAW? Jawabannya sama. Untuk menemukan ketenangan dan ketentraman hidup. Tentu yang dimaksud hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Ini hakikat inti kenapa kita mempelajari Islam lebih dalam. Inilah tujuan kita untuk berthalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, ilmu syariat, ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar hidup itu tenang, pikiran tentram. Sebelum hidup menjadi tenang, sebelum pikiran kita tentram, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena tujuan belajar itu bukan hanya menghabiskan kitab dari satu kitab ke kitab yang lain, dari judul yang telah dibaca dilanjutkan dengan judul berikutnya. Hakikat kita belajar bukan hanya menghafal, setelah itu dilupakan dan ditinggalkan, bukan. Tetapi implementasinya, tahqiq. Bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pertemuan kita subuh kali ini, ikhwati fillah rahimakumullah, mungkin kita akan mengangkat 1, 2, 3 poin, beberapa hal yang mestinya kita perhatikan sebagai alat ukur, untuk menentukan nilai dan kadar semangat kita di dalam thalabul ilmi. Apakah sudah benar atau mesti diluruskan? Seandainya semangat itu masih tetap ada, alhamdulillah, harus dijaga. Namun sebaliknya, apabila semangat itu mulai menurun, cepat sadar, lalu tingkatkan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya untuk kita semua, agar tetap istiqomah di jalannya. Ikhwati fillah rahimakumullah, jangan berhenti belajar sebelum memandang dunia betul-betul hina. Jangan pernah berhenti belajar sebelum memandang dunia benar-benar hina. Ini poin yang pertama. Disebut dunia karena hina, dikatakan dunia karena memang rendah. Pada saat cinta kepada dunia masih melekat sampai kemudian mengganggu kekhusyuan di dalam beribadah, itu tandanya belajar kita masih belum seberapa. Walaupun sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, walaupun dari kecil sampai tua sekarang hidupnya di lingkungan pondok, ikut taklim terus, tapi kalau memandang dunia masih belum hina, itu tandanya yang ia pelajari belum seberapa. Orientasi hidupnya adalah akhirat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubbullah, cinta kita kepada Allah, yang selalu diutamakan dan selalu dikedepankan.
Apapun yang kita punya, diyakini bahwa itu adalah milik Allah, bukan punya kita. Itu titipan dari Allah, amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk bersedekah, membelanjakan harta yang Allah titipkan kepada mereka di jalan Allah Azza wa Jalla, sahabat masing-masing datang membawa sesuai apa yang mereka punya. Bukan jumlah minimal, tetapi yang paling maksimal diserahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berpikir di dalam hati, kali ini saya ingin menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebuah persaingan yang sehat, sebuah persaingan yang tidak didasarkan hasad, bukan, tetapi persaingan yang Allah sebutkan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk meraih itu semua hendaknya orang-orang itu berlomba, melakukan perlombaan. Persaingan yang disebut dengan Allah al-musara'ah, al-musabaqah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan yang tidak sedikit jumlahnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ila akhiril ayah. Ini persaingan, bukan didasarkan hasad, bukan berdasarkan iri dan dengki, bukan, tapi betul-betul murni saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain agar masing-masing maksimal di dalam beribadah. Sahabat Umar datang dengan membawa separuh hartanya, datang dengan membawa separuh hartanya. Barakallahu fikum. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala datang dengan membawa semua hartanya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, bukan karena berprasangka buruk, bukan, tetapi kenyataannya walaupun tidak semua, banyak dari kita untuk mencapai tingkatan derajat seperti Abu Bakar As-Siddiq masih belum. Jangankan tingkatan Abu Bakar As-Siddiq, untuk menyamai sahabat Umar ibn al-Khattab yang datang dengan separuh harta masih terlalu jauh. Terkadang kita pilih-pilih, yang diberikan bukan yang terbaik, tapi mana sing wis ora kanggo, mana yang sudah tidak dipakai lagi. Jujur, kalau cara berpikir kita masih seperti itu, berarti belajar kita masih belum seberapa. Belajar kita masih belum seberapa, karena yang kita berikan masih belum yang terbaik. Cinta kita kepada dunia dan materi ternyata masih lekat erat di dalam hati, masih belum mampu kita melepasnya. Ambil sebagai contoh, barakallahu fikum, ambil sebagai contoh, ketika misalkan sebagian saudara-saudara kita memerlukan bantuan pakaian, yang terucap, yang tersampaikan, yang terkumpulkan, pakaian bekas layak pakai. Bukan berarti tidak boleh, monggo. Bukan berarti kemudian dilarang, bukan. Kalau memang mampunya pakaian bekas layak pakai, barakallahu fiik, semoga Allah berkahi Anda. Kalau memang bisanya itu, mau bilang apa? Silahkan. Tapi untuk kita yang mampu berbagi dan memberi,
pakaian yang masih baru. Apa alasan kita kemudian memberikan pakaian yang bekas layak pakai? Untuk keluar uang, subhanallah, sedekah fisabilillah. Dunia yang sifatnya materi tadi masih berat. Bagaimana ingin menyamai sahabat Umar, separuh hartanya, ini fisabilillah. Itu pula gak kepikiran, sudah diserahkan, ya diserahkan fisabilillah. Bukan setelah menyerahkan bantuan dalam jumlah yang lumayan, dalam perjalanan pulang ke rumah, gede banget ya, oke ya, duh, yang disumbang 10 juta, jadi 5 juta bayus, oke. Kok 10 juta sih ya, astagfirullah, disesali, kepriwe gue kan. Sudah fisabilillah kok disesali. Wajan. Mungkin dalam kondisi normal nggak ada masalah. Tapi misalkan barakallahu fikum, sedekah fisabilillah, keperluan ini, keperluan itu, dalam masalah dakwah, punya uang 5 juta, semua 5 juta, Allah Maha Kaya. Semangat banget nih, set. Jangan tulis nama saya, tulis hamba Allah, 5 juta. Pulang ke rumah, istrinya nangis, Bi, anaknya larang ya Bi, anaknya sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Astagfirullah, duit kang nanti, tadi udah serahkan semuanya. Astagfirullah. Sudah lillah, diserahkan untuk Allah fisabilillah, kok masih ada yang melekat di sini, di hati. Masya Allah. Nah, tujuan kita belajar, tujuan kita thalabul ilmi syar'i, tujuan kita ngaji, menghafal Quran, menghafal hadits Nabi, membaca sejarah kehidupan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua dibantu dan dimudahkan Allah bisa mencapai tingkatan seperti tingkatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, atau minimalnya tingkatan seperti tingkatan Umar bin Khattab, yang memandang dunia itu betul-betul hina dan rendah, betul-betul rendah, hina di hadapannya, sehingga apa yang dia punya lillah fisabilillah. Tidak selalu diartikan banyak, bukan mesti dalam jumlah yang besar, bukan, tapi sesuai batas kemampuan kita masing-masing. Sehingga pada saat Nabi Muhammad SAW mengajak sahabat untuk bersedekah, masing-masing kan datang membawa dari rumahnya apa yang ia mampu. Ada yang datang dengan segenggam kurma, ada yang datang dengan 2 genggam kurma, ada yang datang dengan 1 keranjang kurma, ada yang datang dengan membawa 1 karung kurma, dan semua didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih perhitungan, masih memiliki sikap eman, padahal jelas itu kepentingannya fisabilillah, kepentingannya untuk Islam dan kaum muslimin, terus belajar. Yang sudah semangatnya dijaga, yang semangatnya mulai turun ditingkatkan. Ternyata kita masih terlalu sedikit dalam belajar, terlalu sedikit dalam belajar. Kita lebih memberatkan nominal uang dibandingkan maslahat dakwah, Ambil sebagai satu contoh, barakallahu fikum. Ambil sebagai sebuah contoh. Ada sebuah warung di kampung kita, tempat belanja.
Seringnya kita cash, barang beli, perlengkapan dan keperluan rumah tangga, beli, bayar. Tapi suatu saat kadang-kadang kan kita lupa bawa uang, atau barang itu kita perlukan, uang yang dibawa tidak cukup. Akhirnya kita bilang, utang dulu ya, nanti saya bayar. Oke. Pemilik warung mengiyakan, silahkan, gak apa-apa, percaya dengan kita. Katakan uang yang kita bawa 50.000, tapi belanja yang diambil, yang diperlukan saat itu juga 60.000, kurang 10.000, begitu ya? Betul nggak? Kurang berapa? Karena uangnya berapa? Berapa? 50 yang diperlukan? Nah, berarti mendengarkan. Orang ngantuk ya? Kelas berapa mas? Tarbiyatut du'at, Masya Allah. Calon da'i berarti. Anaknya siapa mas? Gak apa-apa lah, ditanya lah. Namanya siapa namanya? Ayub bin Fajar. Fajar yang mana ini? Oh, dia bilang Fajar, banyak Fajar. Fajar yang mana? Fajar Shadiq. Barakallahu fiik. Utang berapa tadi? 10.000. Daripada pulang pergi ya, udahlah nanti saya bayar ya. Malam pas kebetulan lewat lagi, langsung dibayar 10.000. Lunas? Sudah dibayar loh mas, lunas? Lunas ini 10.000. Lunas. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Biasa kita belanja di warung itu. Ini orang awam, masyarakat, tetangga kita. Kira-kira katakan 1 minggu, 2 minggu, pas belanja lagi di sana, diingatkan sama pemilik warung, mas sampeyan dulu utang belum bayar loh. Utang yang mana pak? Itu yang belanja 60.000 tapi sampean bawanya 50.000. Kalau jenengan apa kira-kira? Saya tanya jenengan, bukan saya. Kok nggak jawab? Rata-rata akan membantah. Loh enggak pak, sudah saya bayar 10.000. Sudah saya bayar. Enggak, belum. Sudah, belum. Catatannya masih ada, belum saya coret kok. Ini sudah belajar atau belum di sini ini. Judulnya di sini, di judulnya ini. Masya Allah. Kalau kita hanya uang 10.000 ngotot, itu hak panjenengan memang. Sudah dibayar lunas. Sudah lunas belum tadi ceritanya? Udah lunas, hari itu juga, malam itu juga dibayar nggih? Kalau kita berbicara tentang hak berat, nggak bisa. Sudah dibayar kok. Tapi coba lihat efeknya ke dakwah kita. Pengaruhnya nanti ke nama baik dakwah kita. Ini masyarakat kita, tetangga kita, awam. Mestinya dalam kasus yang seperti ini, oh iya, nggih. Ya 10.000. Apa arti 10.000? Kalau dibandingkan untuk menjaga nama baik dakwah salafiyah. Kalau misalkan kita ngotot, enggak, sampun kalau bayar pak. Lah ini catatannya belum saya coret mas. Kepriwe sih? Gimana? Sudah saya bayar hari itu juga. Loh catatannya belum saya coret. Wong ini tulisan-tulisan saya juga kok. Ngotot. Coba kalau kita ngotot, eman ya, hitungan banget 10.000. Kalau kemudian saking emosinya terucap, wong jenggoten jubahan pelit. Siapa yang kena?
bukan panjenengan sendiri, semua kena. Kenapa? Terlalu hitungan. Subhanallah. Ini contoh kecil. Parkir motor, parkir mobil, kan gitu ya. Parkir motor, parkir mobil. Parkir motor Rp1.000. Kita pakai, kalau bahasa kita, atribut salafi seperti ini, syiar Islam. Parkir motor 2.000. Parkir motor berapa? 1.000 rupiah. Yang kita bayarkan 2.000. Nomor udah mau belok nggak dikembaliin 1.000-nya, nggak dikembaliin. Mau hitungan juga. Pak, Susuke. Astagfirullahaladzim. Mas, Rp1.000. Rp1.000. Mereka itu, mohon maaf ya, orang yang hidupnya di jalan, tukang parkir. Mungkin karena lupa atau karena faktor apa. Sudahlah, bismillah, ikhlaskan fisabilillah sebagai bagian dakwah. Bahkan bila perlu, dari awal memang diniatkan ngasih 2.000. Kan itu. Ambil motor, tukang parkirnya pratit, Mas, bayar parkir. Memberikan kembalian boten sah, buat jenengan 2.000. Nggih matur nuwun. Masya Allah. Diseberangkan, seneng. Masya Allah. Barangkali mbok ana rezeki orang meng 2.000, 5.000 Pak. Ustadz ini ada-ada aja, wong kita ini orang miskin kok parkir 5.000. Ya monggo. Ini masalahnya buat apa kita belajar selama ini? Buat apa kita belajar selama ini? Prakteknya. Coba sekarang barakallahu fikum, bukan untuk riya'an wa sum'ah, bukan untuk dilihat dan didengar atau disanjung orang, tetapi kita membawa nama dakwah salafiyah dengan pakaian yang kita pakai, dengan syiar Islam yang melekat di tubuh kita, kemanapun kita pergi, membawa nama dakwah salafiyah. Sesekali, bukan anak rezeki, bukan tiap kali parkir 5.000 ya tekor, tapi bukan kadang-kadang sekali-kali lah, kan itu. Parkir di Masjid Agung Purbalingga pas daurah segala macam, ada tukang parkir 5.000 mau disusuki, boten kagem panjenengan sak keluarga, kan gitu ya. Buat panjenengan sekeluarga 5.000. 5.000-nya yang anyar, jangan yang letek. 5.000-an bagus Pak parkir. Motor loh ini ya, motor, bukan bis. Bis 5.000 ya wajar lah. Ini sepeda motor, roda 2, 5.000. Itu saya yakin langsung ke kantornya, semangat banget. Nanti dia kembali ke tempat teman-temannya sama tukang parkir, yang dia ucapkan dan dia bicarakan, Jan, wong sing pada ngaji. Ahad keberapa kalian Purbalingga Masjid Agungnya? Apa Ustaz Maimun? Jadwal rutinnya ahad keberapa di Masjid Agung? Setiap ahad. Kan itu langsung tukang parkirnya cerita sama teman-temannya, jan kae lho, wong jubahan jenggoten sing biasanya ngaji bendina ahad, wong apik yakin Pak. Itu. Apa iya 5.000? Apa iya 5.000? Dakwah atau bukan itu? Bukan. Dakwah atau bukan itu? Dakwah. Jangan eman lah. Jangan sampai nanti kecelik. Kancane apa iya kan gitu. Ngesuk maning dina ahad sijine, ada wong jubahan temennya tadi, wah paling 5.000 gitu. Ternyata ada oknum cuma ngasih 500 doang. Wah, kayak batirku ngapus.
Jadi wong jubahan apik-apik bayarin 5.000, 500 gitu. Astagfirullahaladzim. Jangan eman. Misalkan panjenengan bangun rumah atau bangun pagar, cari tukang tetangga sendiri. Cari tukang tetangga sendiri. Kan gitu ya. Tetangga yang bisa tukang, ya Pak, tolong buatkan pagar rumah saya atau apalah. Mungkin rata-rata tukang harga upahnya per hari 55.000, tambahkan 2.000 aja udah seneng dia. 57.000. Apalagi anak 500 57.500 misalkan per hari. Mau ditambahkan lagi ya Masya Allah 60.000. Dakwah. Jangan hitungan, jangan eman-eman. Nah, kalau masih hitungan, masih ngeman, padahal maslahatnya untuk dakwah, maslahatnya untuk Islam, berarti apa? Jangan berhenti belajar. Priwe ya Kang? Nama maning apa orang ya? Pada punya kesibukan gak kalau Ahad pagi seperti ini? Kesibukannya ngaji ya. Jelas gue ya, itu yang pertama tadilah gambaran secara ringkasnya seperti itu. Nanti monggo dikembangkan sendiri. Kalau mau dikembangkan sebenarnya contoh-contoh di sekitar kita banyak sekali. Contoh-contoh kita di sekitar banyak sekali. Nah, kalau contoh di lingkungan pondok, nyuwun pangapunten jangan tersinggung. Apalagi pengurus. Bukan tersinggung, ya dimaafkanlah. Misal sebagai contoh, gak apa-apa ya. Gimana Ustaz Maimun, boleh gak ini? Boleh, yakin? Belum tahu loh mau yang disampaikan apa. Ini masalah hitung-hitungan. Yang dengan masalah ini akhirnya membuat kita sadar harus banyak belajar. Memang kita harus ngaji terus. Harus ngaji terus, jangan berhenti. Gak apa-apa lah, disampaikanlah. Bismillah. Biasa kan kita Ramadan libur ya, santri-santri itu, betul gak? Ramadan itu libur. Ramadan libur. Biasanya mulai dari pertengahan Ramadan atau dari tanggal 20 Ramadan, 10 hari yang terakhir sudah mulai libur sampai Syawal. Ini mohon maaf sebelumnya. SPP mungkin yang dijadikan patokan sebagai hitungan itu bulan Hijriyah. Jadi Rajab, Sya'ban, begitu ya. Ramadan, Syawal. Ramadan tadi masuk berapa hari? 20 hari. Ini contoh ini. Ramadan masuk 20 hari. Yang 10 hari kan libur ya. 10 hari ini libur. Katakan SPP sebulan 300.000. Jangan murah banget gue. Udah dapat makan, pendidikan, listrik, asrama, air, tempat bermain, konco, guru. Wah, banyak sekali. 300.000 murah. Nah, Ustadz ngomong murah, angel kene Pak. Ya dilihat dari apa yang diperoleh, jelas sangat murah sekali. Ini subhanallah. Ada saja oknum yang hitungan banget datang ke bendahara bayar SPP. Pak, kayak kan SPP sebulan kan 300.000, tak bayar. Tapi nek bulan puasa Ramadan kan meng 20 dina. 10 dinane prei, ya masa apa 300. Ini yang tersinggung pengurusnya atau orang tuanya lah ini. Padahal tadi minta maafnya ke pengurus ini. Masya Allah, untuk pendidikan anaknya jenengan, untuk kebaikan anaknya panjenengan, dunia dan akhirat, masih hitung-hitungan. Pengennya nawar ini, nawar.
Kalau 30 hari 300 ribu, ya mestinya 20 hari 200 ribu. Aduh, mungkin bendaranya siapa di sini? Siapa? Pak siapa? Ada enggak? Enggak apa-apa lah. Bendaranya siapa? Ustaz Maimun. Abu Zubair, mana Abu Zubair? Ada enggak? Iya. Pernah menemukan kasus seperti itu enggak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Tak jawab lah. Biar kita berprasangka baik. Nah, ini. Tapi bukan anak. Kan ini. Dalam kasus yang pernah terjadi dan kita alami, kami dulu waktu jadi pengurus, ya akhirnya bilang, kita cuma menerangkan, Pak, kita ini akad jual beli atau ta'awun. Kita ini upah mengupah. Sistem pendidikan di pondok salafi ini upah mengupah, atau karena ini masalah dakwah dan ibadah. Kalau urusannya upah mengupah 300 ribu kurang, Pak. Tapi ini kaitannya dengan dakwah, dengan ta'awun. Jadi mohonlah jangan hitung-hitungan seperti itu. Oh iya ya Ustaz, afan ya. Udah gak pernah terjadi lagi kasus seperti itu. Artinya saya cuma mengingatkan, cobalah di antara hasil tujuan yang ingin dicapai dari belajar dan ngaji kita adalah memandang dunia itu akhirnya rendah. Apabila kemudian dibandingkan dengan maslahat dan kepentingan dakwah, dengan kepentingan ukhuwah, persaudaraan dan kebersamaan di antara kita, harta, uang, materi dinolkan saja. Ada yang lebih berharga, dakwah. Ada yang lebih berharga, ta'awun. Ada yang lebih berharga, persaudaraan dan kebersamaan di antara kita. Apa harus dikorbankan hanya karena rupiah? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Poin yang kedua, ikhwati fillah barakallahu fikum, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Apabila masih merasa cukup dengan ilmu yang diperoleh, itu tandanya justru harus tambah belajar. Kalau sudah merasa cukup belajarnya, kalau sudah merasa sudah tahu semuanya, itu tanda-tanda kejahilan seorang hamba. Para ulama kita bukan hanya satu yang mengatakan la yastaghni 'anil ilmi illa jahilun. Orang yang merasa tidak butuh untuk belajar, itu yang disebut dengan orang jahil. Yang disebut dengan orang jahil, pengertiannya yaitu ketika dia sudah merasa tidak perlu lagi untuk belajar, sudah merasa cukup dengan apa yang dia peroleh. Justru orang yang alim, orang yang berilmu itu adalah orang yang la yastaghni 'anil ilmi. Dia yang selalu memerlukan, membutuhkan dan merasa tidak bisa lepas dari ilmu. Ini yang disebut dengan orang alim. Inginnya belajar terus. Semakin dia belajar, semakin semangat untuk menambah. Tapi sebaliknya, kalau dia sudah merasa cukup, itulah orang jahil. Ada kajian baru dibuka, kitab Umdatul Ahkam. Harus tahu lulus. Sudah pernah lulus, sudah pernah selesai sama Ustadz A, sama Ustadz B. Orang yang punya pemikiran dan pemahaman seperti ini layak disebut jahil. Dibuka kitab Al-Usulu Thalathah, wis ping 3 luluse. Akhirnya enggak ikut. Padahal kesempatan ada, waktu Allah berikan, ustadznya mungkin berbeda, tempatnya berbeda untuk menyemarakkan dakwah. Orang mangkat, kenapa wis tahu? Udah pernah. Orang jahil ini. Nah. Pembahasan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sejak
jadi santri sampai sekarang sudah berulang kali membahas dan mendengar keterangannya. Orang melu, ini orang jahil. Jadi kalau kita sudah merasa sudah ngaji banyak, merasa sudah sering mendengar, merasa sudah berulang kali, kemudian muncul dalam hati kita jenuh, bosan, itu tanda-tanda kejahilan dari diri kita masih belum terangkat. Ya, masih belum terangkat. Lihat para ulama kita rahimahumullah, semakin hari semangatnya bukan berkurang, semakin hari malah semakin menggebu-gebu, semakin hari malah semakin bersemangat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan sebagian ulama lainnya, mereka beliau rahimahullah ta'ala menerangkan bahwa tingkatan belajar itu ternyata tidak hanya satu, tapi bertingkat-tingkat. Tingkatan terakhir yang paling puncak adalah setiap kali belajar semakin bertambah yakinnya bahwa dia adalah orang jahil. Setiap memperoleh dan mendapatkan faedah yang baru, iya, memang saya orang bodoh. Faedah ini baru sekali ini saya dengar. Ngaji. Oh iya, bodoh saya. Sudah sekian puluh tahun ngaji, baru kali ini saya mendengarkan hadits Nabi SAW yang demikian. Maka dari itu ketika Al-Imam Yahya bin Ma'in, Al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala dalam usia tuanya ditanya oleh sebagian orang, wahai imam, kenapa anda masih terus belajar? Ulama besar, sebagian murid-muridnya sudah menjadi ulama besar juga. Kurang apa kualitas beliau rahimahullah? Jadi bukan hanya saja beliau yang menjadi ulama besar, sebagian muridnya saja sudah diangkat sebagai ulama besar zaman itu. Yahya bin Ma'in rahimahullah Abu Zakaria masih ngaji. Ketika ditanya, kenapa wahai imam, anda kok masih ingin belajar seperti ini? Jawabannya rahimahullah, barangkali masih ada ilmu yang belum saya dapatkan. Barangkali masih ada ilmu yang belum saya dapatkan. Lihat. Padahal kalau mau diukur, ilmu beliau luas. Status beliau rahimahullah pernah berkeliling dunia, berjalan kaki lagi dari Baghdad ke Hijaz, Makkah, Madinah, sampai ke negeri Yaman, balik lagi. Itu berjalan kaki, menemui ulama-ulama besar, berguru kepada mereka. Ratusan ribu hadis dikumpulkan dan dihimpun, dihafal oleh Yahya bin Ma'in rahimahullah. Ratusan ribu hadis, bukan cuma Arba'in Nawawi, bukan cuma Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, terus gaya Arba'in Nawawi apal mati pak, inyong bang lindur Arba'in Nawawi kok. Astagfirullahaladzim, ini sombong, gak boleh. Sudah hafal Riyadhus Shalihin kecil. Apa ada orang seperti saya? Ya nggak ada lah. Harus tanya segala ya. Yang jelas nggak ada lah. Tapi mohonlah jangan sombong. Umdatul Ahkam walaupun sudah dihafalkan dari depan sampai belakang, dari belakang sampai depan, dibulak-walik juga bisa. Jangan merasa sudah banyak ilmunya. Jangan merasa sudah tahu segala-galanya. Jangan merasa sudah bisa menjawab semua pertanyaan. Yahya bin Ma'in yang sudah menghafal ratusan ribu hadis, bukan cuma hafal,
tapi dikumpulkan satu persatu sejak usia muda sampai beliau berusia tua seperti itu, ternyata masih juga belajar. Ketika ditanya apa alasannya, barangkali masih ada ilmu yang belum saya dapatkan. Kalau kita bukan barangkali, kalau beliau kan jawabannya begitu, barangkali, la'alla, kan gitu. Mbok anak yang belum saya dengar, masih ingin saya cari. Itu keterangan dari Yahya bin Ma'in. Kalau kita bukan barangkali, bukan bok anak, banyak lagi yang belum kita ketahui. Dan kalau semacam beliau rahimahullah Yahya bin Ma'in masih semangat belajar, kok kenapa kemudian kita tidak? Barakallahu fiik. Sehingga saat muncul perasaan-perasaan seperti itu, sudah pernah, sudah bisa, sudah cukup, sudah berarti justru yang diingatkan jangan pernah berhenti belajar. Ayo belajar terus, kaji terus. Sampai kapan belajar? Untuk apa kita belajar? Untuk mencapai sebuah tingkatan sadar sesadar-sadarnya, yakin seyakin-yakinnya bahwa kita adalah orang yang jahil. Jadi belajar itu sampai berakhirnya kapan? Artinya tujuan akhir yang ingin dicapai apa? Saat kita merasa justru menjadi orang yang bodoh, orang yang jahil. Orang yang berilmu itu orang yang tawadhu, enggak bisa, enggak tahu. Wallahu a'lam. Tanya kepada ustadz lain. Enggak. Monggo, di sana masih ada orang yang lebih berilmu daripada saya. Bukan karena pelit, bukan karena tidak tidak mau berbagi ilmu, tapi memang merasa seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kemudian secara ringkas saja yang poin berikutnya, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Ketika menganggap diri masih lebih baik dari orang lain, jangan pernah berhenti belajar ketika masih merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan untuk kita dan kepada kita, setiap kali saya bertemu dengan seorang muslim, pasti saya merasa dia lebih baik dari saya. Ini tingkatan ulama. Bukan berarti kemudian tidak bisa dicapai oleh kita, asalkan kita mau, asalkan ada keinginan dari dalam hati kita dan ditekadkan. Tidak menutup kemungkinan derajat seperti itu pun bisa dicapai dan diraih. Saat bertemu dengan orang lain, seorang muslim, kemudian kita berpikir, orang ini lebih baik dari saya, orang ini lebih baik dari saya. Muslim, salafi lagi, bukan, aku pasti lebih baik dari dia. Ada si A yang baru saja tergugah hatinya untuk belajar Islam lebih dalam, datang ke pondok kita belajar seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Pakaian yang sebelumnya musbil sekarang sudah di atas mata kaki, tidak isbal lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan pernah ada dalam perasaan hati kita bahwa kita masih lebih baik dari dia. Dia kan baru, saya udah lama, berarti saya lebih baik dari dia. Kalau masih ada perasaan seperti itu, jangan pernah berhenti belajar. Belajar terus, belajar terus. Sehingga tidak ada kibr di dalam hati. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita tidak pernah meremehkan orang lain. Berapa banyak orang yang dianggap rendah, dipandang kecil, ternyata kedudukannya di sisi Allah jauh lebih tinggi dan lebih mulia. Jauh lebih tinggi dan jauh lebih mulia.
tampilannya tidak meyakinkan, bentuk lahirnya itu sudah kurang menarik. Tetapi di sisi Allah Azza wa Jalla justru lebih mulia dan paling mulia. Karena yang menjadi alat penentu adalah at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bertakwa, paling tinggi dan paling kuat tingkat takwanya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala penilaiannya seperti itu. Di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam pernah duduk berbincang dengan sahabat-sahabatnya. Tidak berapa lama kemudian melintas seseorang, penampilannya menarik, untuk lahiriahnya sangat meyakinkan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melemparkan satu pertanyaan kepada para sahabat. Menurut kalian orang tadi seperti apa? Bukan dalam rangka berghibah, tidak, naudzubillah. Tapi Nabi Muhammad SAW ingin menanamkan sebuah pembelajaran untuk sahabat saat itu dan tentunya untuk kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Menurut kalian orang tadi bagaimana? Oh, orang tadi wahai Rasulullah. Nah, in takallama yusma'. Orang ini hariyun in takallama an yusma'. Orang seperti ini kalau dia berbicara ya patutnya didengar sama orang. Kalau dia melamar diterima. Kalau dia memberikan rekomendasi juga tidak mungkin ditolak. Orang seperti tadi kok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendiamkan. Artinya kalau dilihat dari bentuk lahiriahnya orang ini pasti mulia, terhormat gitu. Jadi kalau dia ngomong pasti semuanya dengar. Kalau dia melamarkan untuk orang ya mesti diterima. Kalau ngasih rekomendasi syafaat itu kemudian tidak ditolak. Tidak berapa lama kemudian orang yang kedua lewat, penampilannya tidak menarik, kurang meyakinkan. Nabi Muhammad bertanya, nah kalau orang seperti ini bagaimana menurut kalian? Waduh ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini kalau bicara mungkin gak didengar, kalau melamar apa ya diterima, kalau ngasih rekomendasi ya mesti ditolak lah. Pakaiannya Masya Allah, cara jalannya sederhana sekali, bukan kumuh, bukan kemproh, sederhana. Beda loh ya, orang kotor dengan orang sederhana itu sederhana. Karena Nabi alaihi salatu wasallam, wallahi hadza khairu min dzaka mil'al ardi. Demi Allah, orang tadi yang kedua jauh lebih baik dari orang yang pertama tadi seisi bumi. Yang kemudian diterangkan para ulama, karena orang yang pertama adalah orang yang jahat, sementara orang yang kedua adalah orang yang baik. Nah, dalam kesempatan yang lain Nabi Muhammad SAW menyatakan, rubba ash'ath aghbar madfu'un indal bab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Alangkah banyak orang itu yang pakaian rambutnya kurang rapi. Nah, kemudian telapak kakinya penuh debu, diusir dari satu pintu ke pintu yang lain. Artinya Nabi Muhammad SAW menggambarkan kesederhanaan seorang hamba. Tapi seandainya dia bersumpah atas nama Allah, pasti akan diwujudkan isi sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kisah-kisah seperti itu banyak sekali di kalangan sahabat, tentang Julaibib, tentang Bilal bin Rabah. Sahabat-sahabat Nabi yang dulunya budak dan hamba sahaya dimuliakan dan dihormati oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Faktor iman mereka, karena faktor takwa mereka. Nabi Muhammad SAW dalam berteman dan bersahabat tidak pilih-pilih dalam hal materi, dalam hal fisik, tetapi yang beliau jadikan patokan adalah iman dan takwa. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, kalau kita masih juga meremehkan, merendahkan saudara kita yang lain, masih merasa diri lebih baik dari orang lain, berarti intinya satu, jangan pernah berhenti belajar.
ngaji terus. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 1 jam gila. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak yang lain lah, tapi mungkin dalam kesempatan yang akan datang akan dilanjutkan lebih baik insyaallah taala. Nah, mulai dari tujuan kita belajar apa di dalam Islam, ya agar tidak ada dendam dan benci di dalam hati sesama saudara muslim. Kemudian tujuan kita belajar apa, ya agar ibadah kita terus meningkat, bukan stagnan di tempat, tidak meningkat, tidak. Nah, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semua. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.